Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di mana video kali ini kita akan unboxing sebuah HP dari Motorola, yaitu Motorola Edge 60 Pro. Yap, 60 Pro ini bukan keluaran terbaru, tapi keluaran tahun lalu. Karena seperti yang kita ketahui, seri 70 sudah keluar, tapi masih yang biasa. Keluar bulan ini ya. Tapi setelah melihat spesifikasi dan harga, sepertinya 60 Pro ini masih lebih menarik. Kebetulan kemarin saya dapat di harga 5,5 jutaan, kalau tidak salah. Nanti ada di bagian sini. Oke, langsung saja. Tampilan depannya seperti ini. Simple, lalu ada keterangan. Oh, ada bonus. Bonus dari Excel. 60 GB selama 1 tahun. Sebelah kiri hanya ada tulisan Motorola. Sebelah kanan bagian atas kosong, bagian bawah ada email dan keterangannya. Ini serinya apa ya? XT25072 Motorola Edge 60 Pro. Untuk Motorola Edge 60 Pro sendiri itu ada 3 warna. Yang pertama itu ada warna Pantone Shadow, kedua itu ada warna Sparkling Grape, lalu ada Dazzling Blue warna biru. Jadi hanya ada 3 warna. Tentu yang paling menarik itu warna ini, Pantone Shadow. Lalu bagian belakang ada segel dari Motorola Indonesia. Oke, langsung saja kita unboxing. Untuk HP Motorola sendiri saya sudah konfirmasi langsung ke Lenovo Indonesia tempat saya beli. Katanya untuk HP dari Motorola itu tidak dikemas oleh plastik, dia langsung segel seperti ini. Oke, langsung kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya tempat-tempat kitab dan case-nya. Oh, oke. Kita dapat kartu Excel, lalu ada, oh ini penting juga, keterangannya, buku-bukunya penting biar tahu dan tidak salah. Oke, ini simpan untuk dibaca sambil kita unboxing. Lalu ada SIM injektor, lalu ini apa ya, buku informasi hukum, keselamatan dan peraturan. Oke, tidak perlu masuk. Lalu kita ada kita harus buka pelan-pelan karena setelah unboxing mungkin saya jual lagi. Markasnya seperti ini, kosong, bagian bawahnya seperti ini. Oke, ya lumayan ada hardcase. Lalu kita ada HP-nya. Setelah HP-nya, di bawahnya lagi ada casan, sesuatu yang cukup mahal di brand-brand lain, terutama brand-brand besar seperti Samsung, Sony, Apple. Ya, ini casnya ini ada di 90 watt. Oh,
Ini juga ternyata dibuat di Indonesia. Mantap. Lalu kita dapat kabel. Harusnya kabelnya C to C. Oke. Betul. Warna. Yang bagus ini warna hitam, bukan putih. Maklum, saya sendiri pakai kabel itu kadang ya kalau putih cepat kotor. Kita dapat kabel C to C ya. Oke. Pokoknya disimpan rapi. Lalu oke, sudah habis. Sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu HP-nya. Robek. Aduh. Aduh. Oke, ini dia HP-nya dan warnanya mantap sekali. Stikernya buka dulu. Oke. Motorola Edge 60 Pro warna Phantom Shadow. Kalau lihat sekilas saya kira warnanya warna hijau. Lalu tampilan depannya seperti ini. Mungkin karena curve sudah jarang yang pakai, jadi terlihat sangat mantap. Kalau dipegang sendiri, ini sangat-sangat solid. Tidak ada kosong-kosong. Maklumlah, harganya saja sudah 5 jutaan. Harusnya memang ya yang terbaik lah. Ya minusnya ya, pertama di frame-nya belum metal, ya, belum ada garis-garis antenna. Ini dari frame plastik. Mungkin kalau saya sebut minusnya itu aja. Kedua mungkin mungkin karena selama ini saya pakai itu HP-nya yang flat. Jadi kalau light curves begini ya gimana ya, agak gimana gitu, tapi untuk pegangnya itu sangat mantap. Kemarin sempat pegang juga yang Moto G86 itu saya jujur bagus, mantap. Pokoknya keluar Motorola tahun lalu itu speknya dengan harganya atas rata-rata lah. Sama pula yang ini. Tentunya nilai jualnya ini di kamera, nanti tambah satu-satu. Mungkin kalau ada yang tanya alasan membeli Motorola Edge 60 Pro ini, pertama ya dia brand Motorola sudah terkenal. Kedua, SoC yang dipakai itu sudah menggunakan Dimensity 8350. Tentunya kita tahu performanya kencang, kalau Antutunya sekitar 1 jutaan. Di harga 5 juta saya rasa ini yang termasuk yang terbaik. 3, bodinya tipis. Seperti lihat bodinya tipis, sangat tipis. Dimensinya ini 160,7 mm, sedangkan lebarnya ini 73,1 mm, dan ketebalannya hanya 8,2 mm. Selain dari SoC-nya, tentunya baterainya ini termasuk yang cukup besar di kelasnya, yaitu 6000 mAh. Tentunya sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass juga, seperti yang ada di box, dan sudah mendukung IP68 dan IP69. Tapi tetap saja, mau IP-nya berapa, namanya HP, usahakan pakai casing. Kalau saya sih mending dicarikan casing yang soft, jangan hard case, karena kalau jatuh soft case itu masih lebih melindungi daripada yang hard case. Chargingnya tadi, seperti yang lihat itu chargingnya 90 watt. Dan layar depannya ini sudah P AMOLED, desainnya curve. Selain IP68 dan 69 tadi, sebenarnya ini juga sudah tersertifikasi military grade, itu MIL STD 810H. Walaupun sudah uji lolos ketangguhan, tapi bukan berarti HP-nya bisa dilempar-lempar ya. Mending
kita pakai aman aja seperti HP biasanya. Namanya HP mahal, ini termasuk mahal ya untuk saya, 5 jutaan itu mahal. Dan kalau bilang ini masuk ya flagship mana ya, mendekati flagship lah, yang harga 10 jutaan, apalagi kameranya. Oke, kita langsung bahas Motorola Edge 60 Pro. Oke, bagian depan ini hitam curve, merupakan layar POLED dengan kecepatan hertznya itu sampai 120 Hz. Lalu maksimum kecerahannya itu 4500 nits. Layarnya 6,7 inci, tentunya sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Oke, bagian depan itu layar. Lalu bagian atas ini yang garis ini yang garis itu merupakan earpiece dan berupa speaker. Lalu di bagian sini ada sensor kedekatan atau cahaya ambien di bawah tampilan. Lalu ada kamera selfie. Lalu kita di sisi kiri, ada satu tombol. Ini merupakan tombol AI dari Motorola, disebut juga sih sebagai AI Moto AI 2.0. Ini bisa dikustomisasi, nanti masuk di menu lah. Oke, lalu sebelah kiri sudah, lalu kita pergi di bagian atas. Oke, bagian atas ini ada tertulis Dolby Atmos dan ada lubang mikrofon. Ya, frame ini masih pakai frame plastik, jadi tidak ada gas antena yang buat tampil lebih keren lagi. Lalu kita pergi di sisi sebelah kanan, kita bagian bawah dulu. Ini ada lubang ini yang terlihat seperti ini. Ini merupakan ventilasi udara, itu di keterangannya, senjata ventilasi udara untuk apa. Lalu ada tombol power, ini tombol power, lalu tombol volume bawah dan atas. Oke, itu aja. Kita beralih ke bagian bawah, tempat SIM atau SIM tray-nya. Sebelum lanjut, kita cek dulu SIM tray-nya ini bisa micro SD atau tidak ya. Ternyata cuma penyimpanan kartu SIM saja, tidak ada tambahan micro SD seperti yang di Moto G86. Tadi ini lubang mikrofon, lalu ini USB Type-C, speednya kalau salah ini USB Type-C 2.0 ya. Lalu ada speaker. Oke, oke, kita ke bagian belakang. Yang paling menarik perhatian itu bagian back covernya ya. Back covernya ini katanya vegan leather ya, leather vegan leather. Kalau dipegang memang terasa nyaman saat dipegang, apalagi digenggam juga, gripnya juga sangat mantap. Jadi kalau dipegang ini dia kayak bertekstur begitu. Cara memperlihatkan di kamera ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang utama dari HP ini juga, yaitu kamera. Oke, kita dari bagian depan dulu. Oke, kamera depan ini merupakan kamera dengan sensor cukup besar, yaitu 50 megapiksel. Sensor yang digunakan itu sensor dari ISOCELL JNS, bukannya f2.0, masih fixed focus, dia belum autofocus. Tentu rekamannya ini sudah bisa 4K 30 fps, sedangkan 1080 pixel itu atau Full HD itu bisa 60 fps. Kita beralih ke sisi belakang. Di belakang di sini ada 4 bulatan. Di 4 bulatan ini hanya ada 3 kamera. Yap, kameranya real 3. 3 bukan cuma tampilan saja, 3 kamera. Oke, yang putih ini kamera flash. Lalu yang ini kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel menggunakan sensor Sony Lithia 700C. Flagship beberapa tahun lalu dengan bukaan f1.8. Tentunya sudah mendukung OIS dan tentunya sudah autofocus. Videonya itu bisa direkam hingga 4K 30 fps juga, dan Full HD itu 60 fps. Dan bisa slow motion juga hingga 120 fps. Lalu kita ke yang kedua, kamera yang ini
Kamera ultrawide. Tentu juga resolusinya itu 50 megapiksel menggunakan sensor ISOCELL JNS. Ya, dia mirip sama kamera depan tadi. Sensornya ISOCELL JNS, tapi ini bukannya ini lebih besar, itu f2.0. Tentunya sudah autofocus dan bisa juga digunakan sebagai kamera makro. Video resolusinya itu hingga 4K 30 fps dan 1080p hingga 60 fps. Lalu kamera yang terakhir nih, kamera ketiga. Ya, kamera ketiga. Ini kamera telefoto. Resolusinya 10 megapiksel, bisa 3 kali optical zoom. Sensor digunakan itu keterangan cuma ISOCELL saja, atau ISOCELL berapa. Bukannya itu f2.0. Juga ada OIS-nya dan sudah autofocus. Bisa merekam hingga 4K 30 fps dan 1080 di 60 fps. Jadi untuk kamera, baik kamera belakang maupun kamera depan di Motorola Edge 60 Pro, bisa merekam video hingga 4K atau 4K 30 fps dan 1080 60 fps merata di semua kamera, yang merupakan hal langka tentunya untuk di sebuah HP mid-range ya, di harga 5 jutaan. Makanya kemarin sempat ragu juga mau ambil ini atau pilih apa yang Camon 50 Pro. Dia kemarin ada harganya 5,2 dapatnya, tapi pas cek harga dapat Motorola Edge 60 Pro di harga 5,5, langsung dipesan. Dan saya cek per hari ini harganya, entahkah digoreng atau bagaimana, harganya mencapai 6 juta lagi, bahkan ada yang jual 6,5. Wah, kok harganya tiba-tiba naik. Oke, untuk HP ini SoC ini ditengarai oleh MediaTek Dimensity 8350 yang versi Extreme dan sudah 5G. Untuk RAM-nya sendiri itu ada di 12 GB menggunakan LPDDR5X. Yap, 5X. Dan penyimpanannya itu hanya mentok di 256 GB dengan UFS 4.0. Ya, sayangnya sih di situ aja penyimpanan. Kenapa hanya satu varian di 256, lalu juga sudah tidak ada tambahan micro SD. Itu aja sih minusnya. NFC-nya di bagian sini. Jadi kalau mau tekan cek apa top up apa, tempelnya di sini, bukan di sini ya. Di sini untuk NFC-nya, karena bagian sini ini merupakan area pengisian daya nirkabel atau wireless charging-nya. Wireless charging-nya itu hanya mentok di 15 watt kecil, tapi setidaknya ada bodi tipis ini. Oke, mungkin itu aja sekiranya pengenalan untuk bodi dan beberapa spek dari Motorola Edge 60 Pro. Kita langsung coba nyalakan. Hello Moto. Selesai kanan kiri, hingga tampilannya. Kalau melihat layar curve itu seperti lihat tiga dimensi ya. Ini tampilan manual. Kalau sama ya, ditarik sebelah sini maupun sebelah sini, hasilnya tetap sama, tampilan menjadi lain seperti ini. Kalau ini yang belum kita edit sama sekali, tampilannya seperti ini. Aplikasinya sangat minim bloatware ya, hanya ada Vision Plus,
ada kompas, dan Facebook. Selain itu, ya, UI untuk Motorola sangat-sangat bersih. Nah, untuk Motorola sendiri itu iklannya tidak ada sama sekali. Oke, kita masuk ke setelan. Tampilan setelannya seperti ini. Jaringan, perangkat, ada Moto AI. Oke, kita lagi dulu. Personalisasi, tampilan, layar, suara, gestur, baterai. Penyimpanannya juga ada. Penyimpanan yang terpakai saat kita nyalakan pertama kali itu 24 GB. Ini lumayan kecil. Android 15, 19 GB, dan versi sementara 3,7 GB. Baterai ya pemrogram sistem saya belum cek, nanti ke depannya dicek. Sistemnya tentang ponselnya ini. Oke, lalu kita masuk ke menu kamera. Ini terlambat hingga full. Pilihannya untuk gerak lambat nih, dia bisa Full HD 120 Hz. Lalu kalau lebih tinggi lagi, dia bisa di HD 240 Hz. Coba masuk ke aturan. Nah, lalu coba kita masuk ke video. Nah, di video ini ada beberapa menu. Flash, ini apa ya? HDR 10 plus. Oke, lalu ada juga ini. Oke, kita di bagian video. Dan ternyata dia juga ada yang nilai jual dari Samsung S26 Ultra itu apa ya? Video yang diputar-putar apa namanya? Stabilisasi aktif. Oke. Kita coba. Walaupun mungkin tidak se ekstrim di Samsung ya. Ini menggunakan kamera lensa apa ya? Dia menggunakan lensa ultra wide. Nih, ultra wide, saya coba tutup. Iya. Lalu ini layar ya. Mau full atau tidak full? Oke, video. Lalu perekaman Full HD ini perekaman Full HD itu hanya sampai di 60 fps. Kamera utama. Lalu 4K juga itu sampai 60 fps untuk kamera utama. Kalau kita gunakan kamera ultrawide ya, ini kamera ultrawide, rekamannya sama Full HD 60, 4K juga sampai 60 fps. Utama juga sama 60 fps mentoknya. Kalau telefoto juga sama sampai 60 fps. Oh iya, kamera depan bagaimana?
Untuk kamera depan juga sama, sampai 60 fps, 4K juga sampai 60 fps. Oke, menu kameranya seperti itu. Kita coba ke portrait. Portrait pilihannya ada 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, seperti itu. Lalu masuk ke menu Pro. Pro ini ada pilihan sini, ada JPEG, RAW, atau JPEG plus RAW. Kalau ini saya tidak paham. Untuk perfotoan dan sampai Pro saya kurang paham. Oke, ini ada aspek rasio 1:1, 3:4, sampai 9:16. Lalu pengaturan sama aja. Oke, bagian bawah ada mode makro, ultra wide, normal, dan optical zoom 3 kali. Standar ini autofokusnya bisa diatur hingga unlimited. WB nya ini dari berapa nih ya, 5.235 sampai 7500K. Ini bukan lensanya, dari aperture-nya 1/20 sampai 32. Walaupun saya kurang paham. ISO nya dari 3200 bisa sampai minus 3200 sampai plus 3200. Oke. Kalau ini apa? Saya kurang tahu. Inilah tampilannya. Oke, mungkin itu tampilan Pro. Sedangkan tool N-nya ada pemindai. Pemindai ini otomatis sebenarnya. Ada pandangan malam, ada panorama, ultra resolusi. Maksudnya ada ultra resolusi, cuma bisa aktif kamera utama dan ultra wide. Bilik foto ada tilt shift, lalu exposure panjang, bidikan group, bidikan group maksudnya ini foto biar tampil muka, mata terbuka semuanya. Ultra wide biasa ya. Timelapse dan video jepret ganda. Ya. Oke, mungkin itu aja isi dari tampilan video pada menu kamera Motorola Edge 60 Pro. Oh iya, hampir lupa. Kita coba cas. Lalu muncul turbo power 90 watt. Oke, seperti itu. Dan ada suara ting. Coba kita pakaikan case-nya. Dipakaikan case-nya, tampilannya jadi seperti ini. Ya, kamera jadi aman. Sudut-sudutnya juga aman. Jadi kalau jatuh mungkin begini ya. Tak. Jadi harusnya aman-aman saja kalau jatuhnya tempat datar. Kalau di bebatuannya tentunya tidak bakalan aman. Walaupun sudah militer, ada sertifikasi militernya ya. Kalau saran saya mending carikan yang soft case saja biar lebih aman lagi. Dan ketika pakai hard case itu pegangnya feel-nya jadi mana ya?
jadi berkurang. Jadi seperti HP-HP mid-range pada umumnya yang biasa-biasa saja. Aduh. Beda kalau dipegang langsung. Rasanya wow, luar biasa. Mantap karena ada teks pada back covernya, ada tekstur-teksturnya. Jadi pegangnya itu enak ya. Tentu saja sidik jari tidak ada sama sekali. Oh ada sih sedikit bagian sini Motorola. Tapi selain itu ya tentunya aman. Oke, jadi saran saya gunakan soft case biar lebih aman. Oke, mungkin sekian video unboxing Moto Edge 60 Pro. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.